For this session, I will be record. Oke, silakan untuk kelompok pertama, silakan untuk dijelaskan tentang perhitungan biaya produknya. Tadi itu ya Pak, usaha sama harga tetap sama apa lagi Pak? Ya, ini dijelaskan ini sebenarnya produknya apa gitu. Kalian sebenarnya mau buat apa? Terus dijelaskan biaya investasinya berapa, terus biaya tidak tetapnya berapa, terus biaya tetapnya berapa, terus HPP-nya berapa, terus kenapa kalian memutuskan harga jualnya sekian gitu. Oke, Alia, silakan. Oke, gitu. Ada lagi? Atau ada yang ingin mau ditanyakan? Atau ada yang ingin dikomentari? Nanti kelompok lain silakan minimal berikan satu pertanyaan ya. Jadi yang memberikan pertanyaan nanti silakan sebutkan kalian dari kelompok berapa, biar nanti yang mencatat juga lebih mudah. Jadi nanti yang mencatat ada Iqbal, ada Gisel dan Aura. Oke, silakan kelompok 1 kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Lagi ke toilet Pak kayaknya Pak yang jadi ini Pak. Lagi ke toilet. Iya Pak. Oke. Udah. Atau mau di kelompok 2 gimana? Mau di skip? Di switch? Switch aja lu Pak. Orang. Oke. Nggak usah stres-stres ya, santai aja. Ini kan belajar bersama. Oke, ini punya kelompok 2-nya. Mau saya yang share screen atau kelompok 2 yang share screen sendiri? Bapak aja Pak. Saya aja, oke. Oke, kelompok 2, siapa yang mau jadi juru bicaranya? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi ini tabel yang kita ambil dari teman kita Naila Syahira. Dia mau membuat produk kue. Nah, biaya investasi itu buat alat-alatnya ada mixer, kompor gas, oven, gas, timbangan kue, loyang, ayakan, wis peralatan masak. Jumlahnya 6.070.000, tapi kalau biaya penyusutannya per bulannya tuh 121.400. Ini dibagi 50 ya, itu buat umur alatnya. Terus ada biaya tidak tetap, ini bahan baku ya, tabel buat peralatan bahan bakunya. Ada tepung, telur, gula, susu, margarin, garam, baking powder, baking soda, ekstrak vanili, sama bubuk kokoa. Jumlah satu kali produksi itu 130.000. Nah, kalau dijumlahin per bulan bisa sampai 3.915.000. Naik ke atas, Pak. Nah, ini ada biaya tetap. Biaya tetap tuh biasa bayar tenaga kerja, ada 3 orang. Nah,
Satu orangnya digaji 1.400.000. Ada listrik dan air, gas, penyusutan alat yang tadi, di biaya investasi sama biaya lainnya, biaya emergency lah ya. Nah, total biayanya kalau per hari itu bisa 168.500. Kalau per bulan bisa sampai 5.055.000. Nah, biaya totalnya tuh ini dihitungnya per hari ya. Nah, per hari itu bisa 300.000. Kalau harga pokok produksinya itu total biaya bagi jumlah produksi hasilnya 99.667 perak ya, kurang lebih segitu. Terus harga jualnya ditambah margin, harga pokok produksi ditambah margin tuh marginnya 20.333, jadi jumlah harga jualnya 120.000, di mana produk pesaing yang sejenis harganya 100.000 sampai 150.000. Oke, sudah? Sebenarnya ini saya ngerasa ini rada rugi sih Pak, soalnya Oke. kayak biasa biayanya per hari lebih dikeluarin lebih banyak daripada harga jual. Terus ini juga kan kue yang biasa buatnya paling sehari nggak bisa banyak-banyak gitu kan, kayak kue ulang tahun. Oke. Gitu dari kelompok saya. Makasih. Oke. Ya, jadi kenapa saya kemarin memberi waktu kalian untuk melakukan diskusi di breakout room itu karena yang seperti tadi kok saya kayaknya merasa rugi nih gitu. Kok saya merasa ada yang aneh nih gitu. Nah, itu sebenarnya itu yang kemudian kemarin harusnya menurut saya harusnya kemarin itu ditemukan lebih dahulu sebelum diposting gitu. Atau kalau mau melakukan revisi, nah itu dilakukan revisi sebelumnya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai bahan pembelajaran aja sih. Jadi ternyata begini loh gitu. Jadi kita pentingnya diskusi sebelum kemudian kemarin melakukan posting. Nah, ini menemukan hal-hal yang seperti ini. Oke, ini dari kelompok 2. Sekarang saya akan ke next step-nya. Untuk pertanyaan, silakan dari kelompok 1 berarti. Ada yang ingin ditanyakan? Whatever, apapun tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan kelompok 1, pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana agar caranya usaha ini tidak mengalami kerugian, Pak, dan menghasilkan keuntungan? Apa solusinya yang harus dilakukan? Oke. Misalkan mengurangkan bahan baku atau apa? Oke, baik. Silakan kelompok 2 mau ditampung dulu semua pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Langsung jawab boleh. Langsung jawab, silakan kelompok 2. Kalau mau jawab silakan. Mungkin mengurangi tenaga kerja kali ya. Soalnya kan kalau kue bahan-bahannya nggak ada yang bisa dikurangin. Mungkin jumlah bahan baku bisa buat sementara waktu gitu dulu kali. Oke, ya. Oke, menurut saya jawabannya sudah cukup tepat. Jadi kalau kalian lihat di sini jumlah produksinya per hari itu cuma 3. Ya kan? Jumlah untuk memproduksi per hari 3 buah dengan tenaga kerja tetap 3 orang ini make sense nggak? Nggak make sense ya, nggak match gitu. Artinya sebenarnya tanpa tenaga kerja pun kalau cuma bikin 1 hari 3 kayaknya ke-handle deh, gitu ya? Gitu nggak sih? Gitu ya? Iya benar Pak. Ya Pak. Oke.
Berarti kalau mau lebih menguntungkan, berarti tenaga kerjanya yang dikurangkan, gitu. Oke, itu jawabannya. Gimana kelompok 1? Udah Pak, terjawab Pak. Oke. Next, kelompok 3 pertanyaannya. Saya mau nanya Pak, itu yang buat biaya lainnya itu maksudnya termasuknya apa aja ya? Apakah sama-sama yang kayak toko-toko lain, apa ada spesifik buat toko kue sampai 140.000? Oke. Oke, kelompok 2 silakan dijawab untuk kelompok 3. Gisel, Haura, dan Iqbal, pertanyaan dijawab di Google Form ya. Ya Pak. Oke, silakan dari kelompok 2 jawabannya. Jadi pertanyaannya biaya lainnya 140.000 itu apa? Menurut saya biaya lainnya kayak misalkan tiba-tiba listrik naik. Nah itu kan pasti ada kayak pasti harga listriknya lain. Nah menurut saya biaya lainnya tuh begitu Pak. Sama-sama di biaya tetap. Kan ya biaya tetap yang harus dibayar gitu. Oke. Ya. Jadi gini, kalau kalian punya punya perusahaan atau punya usaha, nah atau punya itu sebenarnya ada yang kalian orang tuanya punya toko nggak sih di sini? Atau ada yang punya usaha? Ya, kalau di usaha itu ada namanya petty cash ya. Petty cash itu sebenarnya uang yang bisa digunakan ketika sedang kondisi darurat gitu. Nah, itu biaya lainnya 140.000 gitu. Atau berapa sebenarnya nggak ada patokan sih petty cash-nya harus berapa gitu. Tapi petty cash ini adalah uang yang digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Dan jumlahnya nggak ada patokannya harus berapa. Begitu. Oke, kelompok berapa sih? 3 ya? Gimana jawabannya? Apakah sudah memenuhi atau sudah terjawab atau belum? Silakan. Berarti biaya lainnya ini masih kayak apa sih? Masih kayak rata-rata gitu, belum pasti gitu ya Pak? Kayak perkiraan biaya lainnya. Ya, gimana kelompok 2? Silakan. Bisa jadi sih ya kalau misalkan nanti pendapatannya lebih tinggi ntar bisa dimasukin sedikit ke biaya lainnya ya. Biaya lainnya pasti bertambah ya waktu makin bertambah gitu. Oke, makasih. Oke, next-nya dari kelompok 4, silakan. Pertanyaannya. Kelompok 4 gimana?
Kelompok 4 ada Virus, ada Zahra, ada Nadia, ada Kalisia, ada Muhammad Isam. Oke, silakan. Apapun pertanyaannya tentang tabel yang sudah dijelaskan ini. Kalau mau dinaikkan atau diturunkan, saya akan naikkan atau turunkan. Kalau kalian mau lihat apa nih, biaya investasi, biaya tetap, atau biaya tidak tetap. Oke, kelompok 4, gimana? Apa pertanyaannya? Apa ya Pak? Nggak ada sih sebenarnya pertanyaannya. Nggak ada. Udah maksudnya pertanyaan yang biasa-biasa udah ditanyain gitu. Jadi Oh iya. nggak ada kepikiran pertanyaan lain. Oke, ini sebenarnya kalian bisa lihat lebih detail kalau misalnya di biaya tidak tetap nih. Ini nggak ada satuannya nih. Nah, kalian bisa tanyakan nih, ini satuannya apa misalnya. Misalnya ini tepung 300. 300 ini apa nih? 300 gram, 300 kilogram, atau 300 apa nih? Ini harganya 10.000. 30.000. Totalnya 30.000. Tepung 300 ini buat menghasilkan apa nih? Buat menghasilkan produk 3 buah ini make sense nggak? Nah, kalau telur 12, terus hasil produksinya 3. Benar nggak seperti itu? Nah, ini juga satuannya seperti apa? Ini jumlah 1 kali produksi. Artinya kalau jumlah 1 kali produksi, dalam 1 kali produksi dia akan menghasilkan 3 buah ini gitu. Kalian bisa tanyakan apa aja, misalnya tentang ini harga kompetitornya ini 100.000 sampai 150.000 ini datanya dari mana dan seterusnya gitu. Gitu ya. Oke, thank you untuk kelompok 2 atas penjelasan dari perhitungan biaya produknya. Dan dari kelompok-kelompok lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Kelompok 1 sudah gimana? Sudah ready? Atau ada yang kelompok 1 gimana? Sudah siap? Setelah di switch ke kelompok 2. Siapa yang ingin jadi juru bicara untuk kelompok 1? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan perhitungan biaya produk saya. Biaya investasi. Produk kita itu adalah pecel lele, dan untuk biaya investasinya kita ada kompor, pisau, spatula, telanan, sama wajan, dan totalnya adalah Rp485.000. Dan biaya penyusutannya per bulan adalah Rp8,8333. Biaya tidak tetapnya ada lele jumlah 100, sendok jumlahnya 25, piring jumlahnya 25, minyak 10 liter, dan sambal jumlahnya 100. Yang ditawarkan harganya adalah
dan jumlah per bulannya adalah 1.420 dan plus 1 kali produksi atau 71 rupiah. Biaya tetapnya ada tenaga kerja tetap yaitu 3.335.000 rupiah dan ada 5, ada listrik, gas, air. Nah, total biaya per bulannya adalah 19,675.000 rupiah. Total biayanya yaitu total biaya sama dengan biaya variabel dan biaya tetap yaitu 2.403,75 dan harga produksinya adalah 24,0375. Untuk dijual dengan margin 3.000, jadi harga siap pecelanya adalah 27.000 rupiah. Oke, sudah Abdul Rafi Romli. Ya. Oke. Oke, thank you. Oke, pertanyaannya dari kelompok 2, silakan. Ini bisa diakses datanya di Google Classroom kalau ingin lihat. Apakah ada perhitungan yang salah di sini atau ada yang aneh atau ada yang ganjil? Itu saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu biaya tetapnya 983, maksudnya 9.000 apa gimana? 9 itu dalam Mas DP perak. 900.000 hampir 1 juta gitu. Oh, oke. Saya mau nanya. Oke, sebentar. Ini karena dalam jumlah ribu, ini 983,75. Ini karena dikali 1000, berarti dia sekitar berapa ya? 983,75 kali 1000 itu saya 9.800.000. 9.800 ya. Oke. Nah, seperti itu berarti. Oke, next question ya dari kelompok berapa? Tadi dari kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3 pertanyaannya. Ya, Pak. Ya, kelompok 3 silakan pertanyaannya. Garpu sama sendok itu kan biaya investasi. Ya, pertanyaannya apa? Garpu sama sendok. Kenapa sendok sama piring masuk di biaya nggak tetap? Oh, oke. Ya, silakan jawabannya di kelompok 2. Mungkin itu ada kesalahan kan, jadi harusnya biaya investasi, jadi salah karena itu. Oh, oke. Ya, jadi ini tadi itu karena ada kesalahan katanya. Harusnya di biaya investasi. Oke, berarti yang lain dipahami ya untuk biaya investasi atau biaya tidak tetap, mana yang harus masuk ke biaya investasi, mana yang masuk ke biaya tidak tetap, atau mana yang masuk ke biaya tetap. Tapi sendok ini bisa nggak masuk ke biaya tidak tetap? Menurut kalian, bisa nggak? Bisa aja, Pak. Kalau? Sendok plastik, Pak. Betul. Iya, betul. Jadi kalau sendoknya itu ikut dibawa sama customer-nya atau piringnya ikut dibawa sama customer-nya, itu jadi biaya tidak tetap.
Tapi kalau dia tidak terbawa sama customer-nya, dia akan jadi biaya investasi. Dipahami ya sampai di sini ya. Jadi mana yang biaya investasi, mana yang biaya tidak tetap. Ini bisa jadi biaya tidak tetap kalau sendoknya ini dibawa sama customer-nya atau piringnya dibawa sama customer-nya. Tapi tadi jawaban dari kelompok 2 ini ada kesalahan. Oke, next dari kelompok 4 pertanyaannya. Ada yang kelihatan tidak sesuai dengan kalian atau tidak pas menurut kalian nih secara perhitungan gitu. Ini Pak, saya mau nanya Pak. Oke, ini Isam kelompok 4 ya? Iya, Oke, silakan. itu marginnya dapat dari mana ya? Kan nggak ada harga kompetitornya itu. Oh, Margin itu saya pilih aja, jadi belum nggak ada harga kompetitor. oke, itu jawaban kelompok 2-nya seperti itu. Gimana kelompok 4? Oke, saya tambahkan. Untuk margin memang dia tidak ada patokan harus marginnya berapa. Ini dijualnya, harga jualnya 27.037,5. Nah, ini sebenarnya agak agak merepotkan nih kalau 27.000 0,37,5 gitu. Harusnya ini harga jualnya itu harusnya harga pembulatan aja gitu. Jadi yang dijual ke customer tuh berapa gitu. Nah, kalau jualnya 27.037,5 rupiah tuh itu nilai uang yang merepotkan gitu. Nah, ini memang ini nggak ada harga kompetitornya. Terus ini nilai harga jualnya 27.000 ini. Kalau menurut kelompok 2, 27.000 ini harganya gimana? Kemurahan, kemahalan, atau ada di tengah-tengah? Menurut kelompok 2. Buat pecel lele, Pak. Buat pecel lele. Ya segitu sih kalau di Jakarta. Segitu ya harganya ya. Oke. Ini hanya oke. Ya, harganya berarti di tengah-tengah ya. Maksudnya masih masuk ya, tidak kemurahan, tidak kemahalan gitu ya. Gitu ya, Jacqueline. Oke. Harganya 27.000. Oke, itu dari kelompok 2. Oke, thank you untuk kelompok 2 dan kelompok lain yang sudah mengajukan pertanyaan. Next-nya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 mau saya yang share atau kalian yang share? Bapak aja, Pak. Oh, saya aja, Dari oke. kita, Pak. Oh, dari kamu? Iya, dari kita. Oke, saya stop share ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita minggu lalu mengenai perhitungan biaya produk usaha ayam goreng gitu. Nah, ini asalnya saya sih. Jadi, kita mulai dari biaya investasi dulu. Jadi, untuk usaha ini, alat-alat yang dipakai ada pressure fryer, habis itu ada holding and warm, terus ada hot food display, breading table, microwave, soda fountain, sama commercial sink. Itu di total jumlahnya mencapai 43.200.000 rupiah. Nah, untuk menentukan biaya penyusutan per bulannya
Itu caranya total investasi yang tadi yang 43.200.000 rupiah itu dibagi sama umur alatnya. Untuk kasus ini umur alatnya mencapai 60 bulan. Nah, hasil dari pembagian itu mencapai 720.000 rupiah. Scroll ke bawah, Pak. Nah, untuk biaya tetapnya di sini kita menggunakan ayam jumlah 50, lalu ada sayuran umum jumlahnya ada 10, lalu ketiga ada sayur khusus jumlahnya ada 20, lalu kentang jumlahnya 20, bumbu-bumbu jumlahnya ada 4, lalu ada beras jumlahnya 30, lalu ada tepung bumbu jumlahnya 20. Total jumlah per satu kali produksinya itu adalah 2.410.000. Untuk jumlah per bulannya itu adalah 72.300.000. Untuk biaya tetapnya itu ada tenaga kerja tetap yaitu 6 orang. Tiap orangnya itu digaji 3 juta. Jadi totalnya adalah 18 juta. Lalu ada listrik dan atau air itu totalnya 1.500.000. Lalu ada gas jadi 1,2 juta. Lalu ada penyusutan alat lalu ada biaya lainnya yaitu 100.000. Lalu total biaya per bulannya itu 20.884.000. Untuk total biaya per harinya itu 696.013.000. Lalu total biayanya itu biaya tetap sama dengan 696.130.000. Biaya variabelnya itu 2.410.000. Lalu kedua itu dijumlahkan jadi 3.106.130. Untuk harga pokoknya itu total biaya dibagi jumlah produksi. Total biayanya di sini adalah 3.106.130. Jumlah produksinya 50. Jadi dua itu dibagi jadi 62.123. Harga pokok produksinya itu total biaya dibagi jumlah produksi. Harga pokok produksi di sini 62.123.000. Marginnya 9.000 dan harga jualnya 71.125.000. Harga pesaingnya untuk produk sejenis adalah 83.000. Oke, sudah kelompok 3 atau ada yang mau ditambahkan? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah kelompok lain memiliki pertanyaan terkait hal yang kita tampilkan? Oke, silakan kelompok 1 pertanyaannya. Atau boleh dari kalau misalnya kelompok 2, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Itu ditanya. Kan harga jualnya 83.000. Itu satu ayam apa gimana? Satu bucket ayam. Isinya Kan berapa? jualnya satu bucket. Biasa isinya berapa satu bucket? Oke,
Oke, pertanyaannya satu bucket itu biasanya isinya berapa? Atau di produk kalian tuh di kelompok 3, satu bucket itu isinya berapa? Untuk apa? Satu bucketnya itu ada 9 piece ayam. Oke, itu bucketnya 9 piece katanya, 9 piece ayam. Ini artinya satu ayam dipotong 9 gitu? Atau beda persepsi lagi? Atau beda lagi? Satu ekor ayam itu dipotong 9 ya? Atau bagaimana? Jadi 9 piece itu 9 bagian 9 bagian ayam gitu. Jadi ada dada, ada paha, segala macam di situ dipotong-potong. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Gimana kelompok 2? Oke. Oke, kelompok 1 pertanyaannya sudah dapat? Kelompok 4 gimana? Ada pertanyaan? Silakan pertanyaannya kelompok 4. Atau menurut kelompok 1 atau menurut kelompok 4 yang tidak pasnya itu di mana gitu? Kalau kalian kurang jelas, datanya bisa diakses di Google Classroom ya. Oke, kelompok 1, kelompok 4, pertanyaannya. Kalau pertanyaan saya gini deh, kalau misalnya pertanyaan saya, itu berasnya buat apa? Di biaya tidak tetap tuh ada beras. Buat paket ayam, Pak. Ayam sama nasi. Oh, jadi paketnya ayam sama nasi. Oke. Iya. Nah, tuh sudah saya bantu tuh untuk kelompok 1, kelompok 4. Makasih, Pak. Kelompok kalian bisa lihat nggak ada pertanyaan nggak kelompok 1 atau kelompok 4? Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan atau pas? Kenapa harus ada kentang? Nah itu, kenapa harus ada kentang? Ini dari kelompok berapa? 1 ya? Itu buat varian kayak biasa makan KFC aja sih. Kadang ada yang milih nasi, ada yang milih kentang kan. Jadi ya gitu buat opsi. Oke. Terus kelompok 4, silakan. Jadi wajib nanya nih kelompok yang lain. Oke, kelompok 4, do you have question for group 2? For second group. Ini grup 3 ya? Grup 3 ya?
Anindya grup 3 ya? Iya, Pak. Oh ya, untuk grup 3, sorry. Untuk grup 3, kelompok 4 silakan. Ayo dong, masa bikin satu pertanyaan aja? Padahal pertanyaannya whatever. Apapun pertanyaannya. Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Isam. Itu soda fountain itu apa, Pak? Nah, itu silakan. Nah, itu. Kelompok 3 dijawab. Yang buat ambil minuman kayak dispensernya gitu. Oh, gitu. Dispenser khusus buat soda gitu. Tapi nggak jual minuman kan? Nah, Ayamnya doang. Ya, iya kan maksudnya kalau misalnya beli makanan kan pasti paket sama minum kan. Masa ya sih makan nggak pakai minum, seret dong. Harusnya menyediakan air putih yang lebih baik. Opsional itu. Oke, gini. Ya itu sebenarnya ya nggak apa-apa ditanyakan itu. Gini, produknya ini misalnya gini, ini satu bucket ayam ya, jualnya satu bucket ayam gitu. Nah, harga jualnya berapa, sorry, tadi ke bawah? Itu sekitar 71.123. Ini juga sebenarnya angka yang menyulitkan customer nih, 71.123. Nah, harga jual 71.123 itu dapatnya apa gitu. Misalnya dapatnya satu bucket ayam, tapi kemudian di biaya tidak tetapnya itu ada apa namanya, ada beras gitu kan. Oh, tadi dapatnya paketnya dengan nasi gitu. Terus kemudian ada kentang gitu. Nah, oh, ini paketnya dapat juga dengan kentang gitu. Terus ada soda fountain gitu. Nah, apakah ini paketnya itu berupa satu bucket ayam dengan kentangnya, dengan nasinya, terus dengan dengan minumnya gitu. Nah, kalau tidak berarti hal-hal yang biaya tidak tetap yang tadi itu bisa dihilangkan gitu. Nah, itu akan membuat harga kalian jadi lebih murah gitu. Itu sih. Jadi ini sebenarnya dapatnya menurut kelompok 3 ini dapatnya seperti itu ya. Jadi dapatnya ada dengan nasinya, dengan kentangnya, dan dengan minumnya ya. Gitu gak sih? Atau beda lagi menurut kalian? Kenapa Nindya? Konsepnya tuh kayak mukbang gitu loh. Oh, konsepnya kayak mukbang tuh kata Nindya. Mukbang tuh maksudnya kayak makannya tuh banyak gitu. Oke. Ya itu jadi menurut Anindya konsepnya berarti mukbang, makan yang banyak. Oke, thank you kelompok 3 atas presentasinya dan kelompok lainnya atas pertanyaannya. Oke, last presentation dari kelompok 4, please welcome. Bapak aja Pak yang share. Oh, saya aja. Oke. Kayaknya sudah saya lihat tuh tadi.
Oke, kelompok 4 silakan sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan mengenai perhitungan biaya produk chicken salted egg rice atau enggak dory salted egg rice. Jadi pertama ada biaya investasi. Di sini ada 11, ada kompor, ada wajan, kulkas, cooler, wadah, spatula, dispenser, saringan, meja, kursi, mesin kasir. Total biaya investasinya ada Rp12.253. Boleh Pak, ke bawah Pak. Oke. Terus selanjutnya ada biaya tetap. Di sini biaya tetapnya ada sewa bangunan, ada gaji karyawan, ada listrik, dan ada packaging. Total di sini ada berapa? 79 juta. Nah, itu dalam 1 bulan. Kalau dalam 1 harinya ada 2.633. Boleh Pak geser lagi Pak. Oke. Selanjutnya ada biaya tidak tetap. Di sini ada 9, ada ayam, ada ikan, ada telur, ada beras, ada bumbu masakan, minyak goreng, tepung, teh, sama mineral water. Totalnya ada 19.623. Kalau dalam 1 hari ada 654.166 rupiah. Terus total biayanya ada berapa nih? 3.287.500. Kalau HPP-nya 75. Terus biaya jualnya jadi 39.873. Sekian. Oke, ini silakan pertanyaannya dari kelompok 1. Silakan, boleh nanya apapun. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya kelompok 2. Ini tadi produknya apa tadi? Chicken salted egg rice atau enggak bisa chicken, bisa ikan, bisa dory. Oke. Kelompok 3 silakan pertanyaannya. Kelompok 3 belum menemukan pertanyaan. Kelompok 1 silakan.
Kalau mau minta geser ke bawah atau ke samping, silakan nanti saya geser ke samping atau ke bawah. Gimana kelompok 1 dan kelompok 3? Pertanyaannya silakan. Ada yang nggak pas di kalian? Apa yang nggak pas di kalian? Itu bisa dijadikan pertanyaan. Oke, dari pertanyaan dari saya deh, misalnya. Kalau nggak nemu nih. Ini jumlah produksinya 100, tapi di sini ayamnya 150 gitu. Ini ikannya ada 100, telurnya ada 75 gitu. Ini sebenarnya perhitungannya benar atau tidak gitu. Ini 150 ini 150 apa nih? 150 kg atau 150 ekor. Nah, ini pembagiannya bagaimana gitu. Untuk bisa membagi ke 100. Kalau misalnya ikannya 100, jumlah produknya 100, berarti kan satu unitnya itu berarti satu ikan gitu. Nah, kalau 150 dibagi ke 100 berarti satu unitnya dapat apa nih? Jadi 1,5 atau bagaimana ini penjelasan untuk bahan baku dengan unitnya? Jadi tuh Pak, itu tuh ayam sama ikannya itu ikan ayam filet loh Pak. Jadi bukan kayak kalau ayam bukan dada doang, jadi ambilnya kayak paha gitu. Jadi paha doang. Terus kan itu kan jadinya apa? Bukan satu bagian ayam ditaruh ke makanannya gitu. Jadi gitu deh, susah jelasin. Susah jelasin ya. Oke. Oke gitu. Ya, oke. Nah, gitu kira-kira itu jadi pertanyaan gitu. Jadi kelompok 1 atau kelompok 3, nah ini bisa lihat nih. Oh, ini tabel-tabelnya nih yang nggak sesuai menurut kalian tuh apa gitu. Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Gimana kelompok 1 sama kelompok 3? Udah dapat atau belum? Nggak usah nggak enak sama kelompok 4. Kelompok 4 mah available aja ya. Kelompok 3, oke. Ada pertanyaan atau tidak? Atau pas? Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan atau pas? Pas, Pak. Oke, pas. Kelompok 3 ada pertanyaan? Atau pas? Gimana kelompok 3?
Oke, yaudah kelompok 3 berarti siap pas ya. Oke, saya stop share. Nah, sekarang saya akan back to Giselle, ke Iqbal dan Haura. Saya mulai dari Haura dulu deh. Haura ada nggak? Halo, Haura. Iya, Pak. Oke, Haura, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kalau kamu punya uang banyak banget, kamu mau investasi di kelompok berapa nih? 1, 2, 3, atau 4? Kelompok bentar baru bingung. Kayaknya kelompok 2, Pak. Oke, kenapa alasannya? Bentar, Pak. Soalnya jelas gitu, Pak. Jelas, oke. Oke, thank you Haura. Next, Giselle. Menurut kamu mau, kalau kamu punya uang banyak banget, kamu mau investasi di kelompok berapa nih? 1, 2, 3, atau 4? Saya yang Anin kelompok berapa tuh tadi? Haura 3. tadi Anin kelompok 3. 3 ya? Iya, kalau saya punya kelompok Anin sih, Pak. Oke, alasannya? Alasannya dari yang kelompok-kelompok lain, kalau menurut saya punya Anin yang paling jelas sama kayak Haura. Terus tapi mungkin bisa diperjelas yang pas yang menunya itu loh. Soalnya tadinya saya ngira itu 1 ayam harganya 70.000. Nggak taunya. Ternyata 1 bucket. Oh, Aninnya aja ketawa tuh. Yang punya produk ketawa. Oke, ada lagi alasan lainnya? Masih saya, Pak? Iya. Nggak ada alasan lain sih. Itu Udah. aja. Oke, thank you. The last, Iqbal. Kamu pilih kelompok 1, 2, 3, atau 4? Saya sih sebenarnya nggak mau milih ya, Pak. Soalnya rugi semua. Rugi semua. Iya, Pak. Wah, nggak benar semua ini ya. Tapi kalau Oke. saya harus milih, saya Oke. kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kalau terus Oke. kalau kurangnya tuh ada di soda fountain buat apaan? Terus apa namanya? Nggak jelas gitu, 1 bucket atau 1 ayam. Terus Oke. piecesnya juga nggak di 1 bucket tuh berapa pieces nggak diterangin gitu, Pak. Terus untuk buat harga 70.000 dapat kentang, dapat kalau nggak kentang nasi terus dapat minuman, itu kemurahan sih, Pak. Kemurahan. Iya, buat 1 ayam aja udah 45.000 kan, Pak, tertera di situ. Iya, betul. Itu 1 ayam mentah, belum nanti dikasih bumbu, dikasih kentang, dikasih nasi, dikasih soda. Sebenarnya murah banget ya. Iya, murah banget, Pak. Murah. Oke. Nah, kalau kamu milih punyanya Anin, kalau misalnya kamu punya uang banyak banget nih, terus investasi di Anin, bukannya kamu malah rugi? Iya, tapi kan tadinya saya nggak mau milih, Pak. Tapi tapi diharusin pilih gitu. Oke, thank you Iqbal. Oke, jadi semua ya. Jadi kalian udah lihat tentang apa yang kalian buat, yang kalian presentasikan gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa nangkep apa kurangnya dan apa lebihnya gitu dari apa yang kalian jelaskan itu gitu. Jadi kalau nanti kalian mau bikin usaha atau mau jadi wirausahawan muda untuk perhitungan biaya produknya, nah apa yang harus kalian lakukan? Nah sebenarnya sudah kalian pelajari nih di sini gitu. Jadi detailnya sebenarnya harus lebih detail itu, harus lebih jelas gitu.
Oke, itu aja dari saya. Thank you for hadir di hari ini.